Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azila Rahma dengan NIM 21016135 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni. Pada video materi ini saya akan membahas mengenai keterampilan berbicara dalam bentuk diskusi. Tugas ini merupakan tugas pada mata kuliah keterampilan berbicara. Nah, pada materi ini saya akan membahas 8 topik penting. Yang pertama mengenai pengertian diskusi, langkah-langkah berdiskusi, hambatan berdiskusi, tempat duduk berdiskusi, manfaat berdiskusi, unsur-unsur diskusi, jenis diskusi, serta praktik diskusi. Nah, saya di sini akan membahas satu persatu. Yang pertama mengenai pengertian diskusi. Apa sih yang disebut dengan diskusi? Diskusi itu adalah perundingan atau pertukaran pemikiran untuk menyelesaikan pemahaman mengenai penyebab suatu masalah dan solusi penyelesaiannya. Jika kita lihat menurut para ahli, ada beberapa pendapat mereka. Yang pertama, menurut Melayu SB Hasibuan, diskusi menurutnya adalah pertukaran visi dari dua orang atau lebih individu yang berinteraksi secara verbal dan dengan saling bertatap muka tentang tujuan atau target yang telah dibicarakan dengan cara pertukaran informasi atau mempertahankannya. Kemudian yang kedua, menurut Muhammad Uzair Usman, menurutnya diskusi adalah suatu proses komunikasi yang teratur, jangan melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informasi dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan dan solusi atau pemecahan suatu masalah. Yang ketiga, menurut Muhammad Surya, menurutnya diskusi itu adalah komunikasi di mana para siswa akan mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi dan kontribusi dari pengalaman mereka sendiri dalam memecahkan berbagai masalah secara umum. Selanjutnya saya akan membahas mengenai langkah-langkah berdiskusi. Apa saja sih langkah-langkah dalam berdiskusi? Yang pertama, saat kita hendak berdiskusi, kita harus menggunakan bahasa yang baik, logis, dan masuk akal supaya mudah dimengerti. Kemudian selanjutnya, harus langsung mengena pada topik permasalahan. Jangan sampai kita bicara bertele-tele sehingga orang tidak mengerti terhadap apa yang kita bicarakan. Selanjutnya, menghilangkan rasa emosional dan jangan memaksakan kehendak pendapatnya harus diterima, karena nanti itu akan menjadi perselisihan di antara kita bersama. Selanjutnya, materi pembicaraan jangan menjatuhkan orang lain atau menjelekkan orang lain. Dan terakhir, dalam mengemukakan pendapat merupakan solusi, bukan menambah permasalahan. Selanjutnya mengenai hambatan berdiskusi. Apa-apa saja yang menjadi hambatan dalam berdiskusi? Hambatan dalam berdiskusi adalah ego sendiri. Ego yang kuat di antara masing-masing peserta diskusi. Rasa tidak ingin mengalah terhadap diri sendiri dapat membuat suatu diskusi itu bermasalah dan mungkin saja bisa menjadi bahan perselisihan di antara kita. Hambatan lainnya adalah guru yang membimbing diskusi itu kurang efisien. Selanjutnya adalah adanya rasa ketidaksabaran akan hasil memuaskan karena ada banyak orang beranggapan kalau diskusi harus segera dicapainya suatu persetujuan. Jadi hendaknya di dalam diskusi kita harus mempunyai rasa sabar dan kita tidak boleh kehendak kita, pendapat kita harus diterima oleh orang lain. Kemudian selanjutnya mengenai tempat duduk berdiskusi. Tempat duduk berdiskusi biasanya itu dilakukan di kelas, di aula, ruangan khusus diskusi, lapangan, dan lain sebagainya. Di sini saya akan membahas mengenai pengaturan tempat duduk beserta tujuan pembelajarannya. Yang pertama mengenai klasik. Tempat duduk klasik ini adalah tempat duduk yang sering sekali kita temui di suatu kelas atau di tempat diskusi lainnya, yaitu dengan cara berbanjar ke belakang. Satu deret tempat duduk bisa berisi 5-4 duduk siswa. Pengaturan tempat duduk ini akan membuat suasana kelas lebih indah dan rapi. Kemudian yang kedua menurut konferensi atau melingkar. Tempat duduk ini merupakan pengaturan tempat duduk yang cocok yang digunakan pada kelas yang bertujuan untuk melatih siswa secara berkurang. Mendapat pengaturan tempat duduk ini biasanya digunakan pada acara, rapat, atau konferensi. Kemudian selanjutnya dengan pola U.
Pola U ini adalah berpola memposisikan guru berada di tengah-tengah dengan siswa berjejer seperti huruf U. Posisi formasi tempat duduk ini akan mempermudah siswa berinteraksi dengan siswa lainnya. Selanjutnya, pola lingkaran kecil. Ini bertujuan untuk melatih siswa berinteraksi sesama anggota kelompok dan guru juga bisa mengawasi serta mendampingi setiap kelompok. Kemudian selanjutnya, manfaat berdiskusi. Apa saja sih yang kita rasakan dari berdiskusi? Manfaat yang kita rasakan dari berdiskusi. Yang pertama, melatih kemampuan berpikir setiap anggota atau peserta sehingga pikiran menjadi luas dan tidak terbatas, tidak stuck di pikiran kita saja. Selanjutnya, menanamkan sikap demokrasi karena akan terbiasa mengemukakan pendapat saat sedang berdiskusi. Kemudian, membiasakan sikap saling menghargai pendapat atau argumen yang muncul saat berdiskusi yang membuat kita lebih menghargai setiap pendapat atau pemikiran orang lain. Selanjutnya, menambah ilmu, pengetahuan, dan pengalaman. Selanjutnya, mengasah kemampuan berpikir yang kreatif dan analisis. Dan terakhir, melatih kemampuan bicara di hadapan orang banyak saat kita mengemukakan pendapat di muka umum. Selanjutnya, mengenai unsur-unsur diskusi. Apa-apa saja yang menjadi unsur-unsur dalam berdiskusi? Yang pertama itu ada namanya moderator. Tugas dari moderator ini ada beberapa poin. Yang pertama, menyiapkan pokok masalah yang akan dibicarakan, membuka diskusi dan menjalankan topik diskusi, memperkenalkan komponen diskusi, terutama pembicara jika ada pembicara atau penyanyi, membuat diskusi menjadi hidup atau dinamis, mengatur proses penyampaian gagasan dan tanya jawab, menyimpulkan diskusi dan membacakan simpulan diskusi, serta menutup diskusi. Selanjutnya, unsur yang kedua ada penulis atau pembicara. Tugasnya adalah menyiapkan materi diskusi sesuai topik yang akan dibahas, menyajikan pembahasan materi atau menyampaikan gagasan yang berkaitan dengan topik diskusi, menjawab pertanyaan secara objektif dan argumentatif, menjaga agar pertanyaan tetap pada konteks pembicaraan. Kemudian unsur yang ketiga ada notulis atau tukang tulisnya. Tugasnya adalah mencatat topik permasalahan, waktu dan tempat diskusi berlangsung, mencatat jumlah peserta, mencatat segala proses yang langsung dalam diskusi, menuliskan kesimpulan dan hasil diskusi, membuat laporan hasil diskusi, serta mendokumentasikan catatan tentang diskusi yang telah dilakukan. Unsur selanjutnya ada peserta diskusi. Peserta diskusi merupakan unsur yang sangat penting di dalam diskusi karena kalau tidak ada peserta diskusi, diskusi tidak akan pernah berlangsung. Tugasnya adalah mengikuti tata tertib dan aturan dalam berdiskusi, mempelajari topik atau permasalahan diskusi, mengajukan pertanyaan, pendapat atau sanggahan atau usulan, menunjukkan solidaritas dan partisipasi, bersikap santun dan tidak emosional, memusatkan perhatian, serta menjaga kelancaran dan kenyamanan diskusi. Selanjutnya, jenis-jenis diskusi. Jenis-jenis diskusi itu ada beberapa macam. Yang pertama, mengenai diskusi kelompok. Diskusi kelompok ini adalah bentuk diskusi yang paling sederhana dan sering digunakan oleh orang banyak. Untuk mengadakan suatu kelompok diskusi, hanya diperlukan adanya ketua atau moderator, notulis, dan peserta yang sekaligus berperan sebagai penyaji maupun penyangga. Selanjutnya ada seminar namanya. Seminar itu adalah diskusi yang digunakan untuk mencari kesepakatan atau kesamaan langkah atau pandangan dalam menghadapi persoalan yang bersifat formal atau resmi. Selanjutnya mengenai diskusi panel. Diskusi panel adalah dilakukan untuk memperluas wawasan mengenai suatu masalah yang sedang banyak dibicarakan. Kemudian selanjutnya mengenai simposium adalah diskusi yang diselenggarakan untuk membahas perasaan mengenai suatu pokok persoalan atau masalah tertentu. Selanjutnya mengenai lokakarya adalah diskusi atau pertemuan para ahli atau pakar dengan tujuan untuk membahas suatu masalah di bidangnya masing-masing. Selanjutnya mengenai kongres. Kongres itu adalah bentuk diskusi atau pertemuan dari wakil organisasi, baik itu politik, sosial, ataupun profesi. Selanjutnya konferensi adalah pertemuan untuk merundingkan atau bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama.
Kemudian ada sarasehan. Sarasehan itu adalah bentuk diskusi berupa pertemuan yang diselenggarakan untuk mendengarkan pendapat para ahli mengenai suatu masalah dalam bidang tertentu. Selanjutnya ada munas, adalah musyawarah nasional dalam bentuk diskusi berupa pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan-perwakilan yang bersifat nasional untuk membahas masalah-masalah berskala nasional juga. Dan terakhir ada namanya training. Training ini adalah sebuah diskusi yang memfokuskan praktek dari suatu teori. Selanjutnya mengenai praktek diskusi. Praktek diskusi biasanya dilakukan apabila ada suatu permasalahan yang hendak diselesaikan secara bersama untuk mendapatkan solusi yang lebih baik. Praktik diskusi biasanya dilakukan di kelas. Guru mengajarkan kepada siswanya bagaimana cara berdiskusi yang baik dan benar, sehingga nantinya dapat membantu siswanya berdiskusi di luar kelas seperti diajarkan, atau bahkan saat dia hendak masuk perguruan tinggi. Namun praktik diskusi tidak dilakukan di kelas saja, namun dimanapun saja jika diperlukan. Nah, contoh gambar orang yang sedang berdiskusi bisa dilihat dari gambar PowerPoint yang saya tunjukkan berikut ini. Di situ ada yang diskusi di suatu kelas, diskusi di masyarakat, serta di umum. Mungkin materi itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.